Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya berharap ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkannya. Karena ini sudah terlebih dahulu memberkati saya. Saya ambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30. Saya belajar di sini bagaimana kita menghadapi masalah. Saya akan beri judul adalah Tuhan yang berperang untuk musuh kita. Segitu gampangnya untuk mengatakan bahwa Tuhan berperang untuk musuh-musuh kita. Banyak sekali anak-anak Tuhan mengatakan itu, bahwa Tuhan yang akan berperang. Udah tenang aja, Tuhan yang akan memberikan mujizat, tenang aja, Tuhan yang akan menolong kita Allah yang kuat. Sering kata-kata itu terjadi, sering kata-kata itu kita dengar. Tapi Tuhan berperang bersama dengan kita. Ketika apa? Saat seperti apa kita? Tuhan mau menolong kita untuk memerangi musuh-musuh kita. Kita mau lihat dari kisah Raja Yosafat dari 2 Tawarik 20. Kenapa Allah itu mau berperang? Mau menolong Raja Yosafat? Kenapa tanpa berperang musuh mereka saling berperang antara musuh satu dengan musuh yang lain? Itu kenapa? Ini yang mau kita bahas dari 2 Tawarik 20 ini. Dan saya mau membahasnya sampai di ayat 30, ayat 1 sampai 30. Pertama adalah ketika Raja Yosafat mengetahui bahwa ada laskar yang besar, ya. Laskar yang besar datang untuk memerangi mereka. Sikap Yosafat adalah takut. Tapi ketika dia takut, apa yang dia pilih untuk menghadapi musuh ini? Pertama adalah mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tapi tidak itu hanya cukup sampai di situ saja. Itu di ayat 3 ya, dikatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tapi dia tidak cukup sampai di situ. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Tapi mencari Tuhan itu dengan berdoa ya. Mencari Tuhan dengan berdoa. Tapi tidak hanya berdoa, tapi dengan berpuasa. Ya, ketika masalah yang besar datang, maka kita harus berpuasa. Dan tidak hanya dia saja yang berpuasa, tapi dia serukan rakyat Yehuda supaya berpuasa juga. Mereka berkumpul dan mereka berdoa bersama-sama di hadapan. Saya diberkati Tuhan melalui doa Yosafat. Itu mulai dari ayat 6 sampai ayat 12. Itu doa Yosafat ya. Poin yang pertama dari doa Yosafat adalah dari ayat 6. Dia menyatakan bahwa Tuhan itu Allah. Nih ayat yang ke-6 ya. Bukankah engkau Allah di dalam surga? Allah besar ya. Di situ. Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Jadi ini poin pertama ya. Menyatakan bahwa Tuhan itu Allah. Allah di dalam surga. Jadi dia menyatakan juga bahwa dia Allah memerintah atas segenap kerajaan bangsa. Jadi dia menyatakan itu. Dia juga menyatakan bahwa kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga dia katakan juga, tidak ada yang dapat bertahan melawan engkau. Jadi doanya adalah pertama, dia menyatakan, dia mengutarakan bahwa Allah itu adalah Allah yang perkasa, Allah yang kuasa, Allah yang menguasai seluruh kerajaan bangsa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat tahan untuk melawan Tuhan. Poin yang kedua dari doanya adalah di ayat yang ke-7 sampai ke ayat yang 9. Dia mengutarakan kebaikan Tuhan di masa lampau. Di sini dikatakan bahwa menceritakan bahwa
Allah yang menolong bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke kota Kanaan. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Jadi ini menceritakan kebaikan Tuhan ya. Poin yang ketiga, baru dia mengutarakan masalah dia yang sekarang di ayat yang 10. Sekarang lihatlah, diceritakan, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Dia menceritakan, lalu dia menceritakan keluhannya, bahwa dia mengatakan, aku tidak punya apa-apa kemampuan Tuhan, aku tidak punya kemampuan apa-apa. Aku bingung Tuhan, aku mau ngapain ini? Seperti itu ya. Sering kita juga pasti mengalami ini, bingung menghadapi masalah yang kita hadapi. Apa yang mau aku lakukan ya? Seperti Raja Yosafat, dia mengungkapkannya di hadapan Tuhan, ketidakmampuannya, ketidaktahuannya. Sementara itu seluruh Yehuda itu berdiri di hadapan Tuhan. Jadi tidak hanya Raja Yosafat yang berdoa di sini, tapi mereka sehati sepakat bersama-sama dengan penduduk Yehuda dan Yerusalem untuk berdoa di hadapan Tuhan. Ketika ada kesehatian di sini, ketika ada ketulusan hati, maka Tuhan pun menjawab melalui nabinya di ayat 14, Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya itu dihinggapi oleh roh Tuhan, dan Tuhan mengatakan firman-Nya dan apa yang harus mereka lakukan. Di ayat 15 dikatakan, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan jangan kamu terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Dan Tuhan pun memerintahkan bahwa besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Ini sampai 2 kali dikatakan Tuhan, janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Jadi ini firman Tuhan. Tuhan selalu kita baca hal-hal seperti ini. Tuhan yang akan menyertaimu, jangan kamu takut, jangan kamu terkejut. Tuhan yang akan berperang atas kamu. Terus Tuhan yang akan memberkati kamu. Saya pikir ini bukan firman Tuhan yang hanya ada di Tawari, tapi di kitab-kitab lain pun ini ada. Tapi sikap dari Yosafat adalah setelah mendengarkan firman Tuhan, ketika ada jawaban melalui firman Tuhan, maka dia berlutut. Sekali lagi, Raja Yosafat menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan dengan mukanya sampai ke tanah. Ini adalah titik terendah untuk merasa bahwa ketidakmampuan ya, menurut saya adalah ketika kita berlutut dan mukanya sampai ke tanah katanya. Ini di ayat 18 ya. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ya, ini kerendahan hati daripada Yosafat, dan orang-orang Lewi memuji-muji Tuhan. Setelah Raja Yosafat mendengarkan firman Tuhan, dia tidak berhenti sampai di situ saja, tapi dia melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan kerendahan hati, dengan mengutamakan Tuhan untuk setiap langkah dia. Itu dia tunjukkan melalui ayat 20, katakan,
Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat. Ini dengar ya. Ini yang dilakukan oleh Raja Yosafat ya adalah, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata. Jadi ini yang dilakukan Yosafat ya. Dia tidak hanya ya udahlah firman Tuhan mengatakan Tuhan yang akan berperang, ayolah kita jalan. Tapi tidak seperti itu. Toh Tuhan yang berperang, ayo jalan. Tidak seperti itu. Dia dengan segenap hati, totalitas kepada Tuhan itu tetap dia lakukan dengan meneguhkan hati rakyatnya. Lalu mengutamakan Tuhan itu adalah dia membuat barisan depan dengan puji-pujian kepada Tuhan. Tapi tidak asal. Tapi dia berunding untuk memilih siapakah yang akan berpakaian kudus untuk memuji-muji Tuhan. Jadi berpakaian, tapi memuji Tuhan itu tidak asal memuji Tuhan. Ayo kita semua rakyat memuji Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi dia pilih betul siapa yang layak untuk memuji Tuhan di baris depan. Untuk menyanyikan puji-pujian. Ini benar-benar totalitas ya. Totalitas di hadapan Tuhan. Ini sikap Yosafat yang harus kita teladani. Setelah ada totalitas sikap dari Yosafat ini, makanya di ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Ammon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Jadi apa yang terjadi? Ketika puji-pujian itu dinaikkan kepada Tuhan, maka Tuhan pun menyatakan kuasanya untuk menumpaskan seluruh musuh-musuh dari Raja Yosafat. Mereka belum melihat kuasa itu. Justru yang melihat kuasa itu pasti orang-orang di sekitar mereka lebih dahulu melihat ya. Setelah itu baru mereka bangsa Yehuda sampai di pegunungan itu. Ini ayat 24 dikatakan, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Luar biasa ya. Setelah itu mereka akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Sampai 3 hari mereka mengumpulkan berkat mereka, berkat pakaian, berkat binatang peliharaan. Mereka kumpulkan semua sampai 3 hari. Setelah mereka mengumpulkan itu, mereka bekerja. Dan mereka pulang pun dengan puji-pujian kepada Tuhan. Sampai ke rumah Tuhan, mereka bersyukur. Tuhan pun memberikan berkat yang lain. Yaitu ayat 29 sampai ayat 30. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh mereka dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Nah, bagaimana dengan saudara-saudaraku yang mendengarkan ini? Pasti kita diberkati bagaimana sikap dari Raja Yosafat. Ini yang harus kita teladani ketika kita menghadapi musuh. Atau ketika kita menghadapi masalah yang berat, masalah yang besar. Pertama-tama janganlah kita mencari kekuatan. Mencari teman.
untuk menghadapi musuh kita atau masalah kita. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan adalah keputusan yang harus kita ambil adalah mencari Tuhan. Setelah mencari Tuhan, kita berdoa, kita tahu masalah kita besar, kita berpuasa. Setelah itu, kita mengundang orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Kita berdoa bersama-sama. Dan kita berpuasa bersama-sama. Tidak hanya sampai di situ. Ketika ada jawaban dari Tuhan, firman Tuhan, melalui firman Tuhan, atau melalui hamba-hamba Tuhan yang mengutarakan firman Tuhan kepada kita, janganlah kita mengeraskan hati, tapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, lalu memberikan pujian kepada Tuhan dengan nyaring. Maka Tuhan pun akan berperang untuk masalah kita yang besar. Tuhan pun akan menyelesaikan masalah kita yang kita hadapi tanpa kita yang berperang. Tapi ketika kita sambil berjalan, sambil memuji Tuhan dengan pakaian kudus. Dengan pakaian kudus berarti dengan tingkah laku yang benar, menjaga kekudusan hati kita, kita memuji Tuhan, maka mujizat akan terjadi, masalah akan selesai, berkat akan tercurah. Dan ketika kita memuji terus Tuhan, tidak hanya berkat, keamanan untuk selanjutnya pun akan Tuhan nyatakan bagi kita. Orang-orang yang di sekitar kita akan menjadi takut dan gentar untuk membuat masalah bagi kita kembali. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya berharap firman Tuhan ini bisa memberkati kita. Jangan takut menghadapi masalah, tapi berserahlah kepada Tuhan. Jagalah kekudusan, jagalah hati untuk tetap menyembah Tuhan. Jagalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan pun akan menyelesaikan semua masalah-masalah yang akan kita hadapi. Puji Tuhan, sampai di sini dulu firman Tuhan. Shalom.